kita masuk ke basic penulis ya. Apa itu cat gitu ya? Definisi dari cat adalah campuran senyawa kimia yang jika diaplikasikan ke suatu permukaan ya, itu bisa di meja kayu, bisa di besi atau di tembok ya, atau di plastik itu akan membentuk lapisan film yang kering dan tipis, yang padat untuk memperindah dan melindungi. Tujuan dari pengecatan apa gitu ya? Jadi di sini ada dua. Yang pertama adalah dia tujuannya sebagai dekoratif ya, yaitu untuk meningkatkan keindahan dari suatu furniture atau mebel yang kita finishing ya. Itu ada contoh gambar seperti di kanan itu ada yang sebelum, kalau sebelum itu masih mentah gitu ya. Untuk kursi itu yang sudah di finishing yang di bawah itu. Jadi sebelum dan sesudah finishing itu akan membuat indah gitu ya. Kalau masih mentah kita mungkin tidak akan membeli ya, akan membeli yang sudah di finishing. Terus yang kedua sebagai apa? Protektif. Jadi cat itu sebagai protektif untuk meningkatkan ketahanan dan membuat permukaan lebih mudah untuk dibersih ya. Jadi dia untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangga dan jamur. Jadi itu fungsi dari cat. Ya, yang pertama untuk dekoratif, yang kedua untuk protektif. Komponen dasar dari cat apa saja? Yang pertama adalah resin atau binder ya. Nah, itu berfungsi sebagai perekat ya. Itu yang membuat kilap, membuat ngemet, doff gitu ya. Dan mempunyai daya tahan cat gitu. Dan menentukan kualitas dari cat. Selanjutnya komponen dari cat itu ada yang namanya pigmen atau koloran gitu ya. Lah itu memberikan warna, daya tutup dan isi pada cat tersebut. Jadi untuk memberi ketebalan dari cat, maka ada yang namanya nanti pigmen atau koloran untuk memberi warna. Terus selanjutnya adalah aditif. Nah, ini di dalam cat itu juga ada aditif yang berfungsi memperbaiki sifat umum dari cat ya. Misalnya ini mencegah terjadinya busa, mencegah terjadinya bubble waktu di aplikasi gitu ya, mencegah ada pengendapan ya karena di cat itu juga ada yang namanya filler. Kalau itu eh, tidak ada yang namanya aditif, biasanya waktu diaduk akan susah untuk homogen lagi yang namanya filler tersebut. Nah, ada yang namanya solvent gitu ya. Nah, solvent ini fungsinya untuk melarutkan komponen cat eh, menjadi lebih cair ya, mengurangi kekentalan. Terus ada yang namanya kalau cat itu kan ada cat satu komponen dan dua komponen ya. Nanti kalau saya jelaskan di belakang juga. Untuk cat dua komponen itu ada yang namanya hardener gitu ya. Nah, hardener ini berfungsi untuk menimbulkan reaksi kimia waktu di mixing atau dicampur gitu ya, dan dapat mengering dengan keras. Yang terakhir adalah filler atau extender. Nah, ini juga sebagai bahan pengisi untuk memperluas sistem cat dan menambah opacity dari cat tersebut. Secara gambar seperti ini. Jadi ada 5 gitu ya. Nah, ini jenis cat solvent base ya, ini yang saya kasih contoh adalah jenis cat solvent base dan bahan baku yang dipakai gitu ya. Selanjutnya adalah produk nulit gitu ya. Nah, tadi saya sudah bilang ada cat satu komponen, ada cat dua komponen, ada cat solvent base, juga ada cat water base. Yang pertama adalah nitroselulose. Jadi nitroselulose itu adalah NC system, yaitu cat satu komponen dengan bahan dasar nitroselulose. Jadi sehingga cat ini lebih praktis dan lebih cepat kering. Lapisan film yang satu komponen ini biasanya adalah tipis sehingga tampak lebih natural, sangat cocok untuk mebel dan interior yang bergaya antik, terutama yang American style gitu, yang ekspor ke Amerika itu biasanya pakai cat yang namanya NC ini. Gitu ya. Untuk alat aplikasinya biasanya kita pakai spray. Apakah bisa dikuas, Pak, untuk NC? Kalau NC sebenarnya untuk aplikasi yang terbaik adalah dengan memakai spray ya. Karena NC cepat kering, tidak memungkinkan untuk diaplikasi dengan kuas.
Kalau cepat kering biasanya kalau diaplikasi dengan kuas dia akan membekas brush marknya. Jadi bekas kuasnya akan kelihatan nanti. Ini salah satu contoh produk yang jalan di customer Propan gitu ya. Ingat ya, kalau NC tadi satu komponen, kalau melamin ini adalah dua komponen. Jadi eh, melamin yang didesain secara khusus sehingga rendah kandungan formaldehyde ya, low formaldehyde. Jadi eh, relatif tidak berbau dan pedas karena dia mengandung yang namanya formaldehyde tadi ya. Ini adalah data spray untuk aplikasinya seperti apa, alat aplikasinya sama spray gitu ya. Kalau di kuas biasanya tidak rekomendasi karena akan kelihatan bekas kuasnya itu terus ada meja kursi poliuretan. Jadi PU atau poliuretan itu adalah cat dua komponen yang berbahan dasar resin poliuretan, beda ya dengan yang lamin tadi. Jadi kalau PU ini poliuretan berkelas tinggi, bahan dasarnya ya, didesain khusus untuk finishing furniture dan interior bergaya modern minimalis ya. Untuk alat aplikasinya apa untuk PU ini? Ya kita pakai spray ya, tetap spray. Bagaimana Pak kalau dengan dikuas? Tetap sama ya. Kalau dikuas dia akan meninggalkan bekas kuas ya. Jadi tidak rekomendasikan untuk kuas, jadi harus memakai spray. Nah ini target marketnya ya. Nah selanjutnya produk yang namanya Propan Butstein PWS 631. Ini adalah produk water base ya. Jadi Propan Butstein PWS 631 ini adalah pewarna kayu dengan pengencer air ya, berbahan dasar air yang tahan cuaca, cocok digunakan untuk finishing ya. Ini data spraynya seperti ini, yaitu alat aplikasinya bisa kuas dan spray, pengencerannya adalah 10%, pengencernya adalah karena water based dia harus pakai air. Jadi kalau kita mau memilih cat, timbangan apa yang harus kita perhatikan ya? Yang pertama adalah penempatan benda kerja. Jadi kalau memilih cat itu benda kerja ini mau ditempatkan di mana? Di dalam ruangan atau di luar ruangan. Yang kedua adalah fungsi benda kerja. Nah, fungsinya sebagai apa? Misalnya sebagai untuk alat-alat makan, sebagai meja, sebagai lantai kayu, sebagai mainan anak-anak. Jadi itu yang kita pertimbangkan gitu ya. Basic finishing tool knowledge gitu ya. Nah, untuk alat-alat aplikasi untuk cat itu ada kita bedakan dua ya, spray dan non spray. Kalau spray itu banyak sekali ya, ada air spray, ada air mix gitu ya, ada automatic spray, ada electrostatic spray, roll coater, vacuum coater untuk yang spray. Yang non spray apa? Manual brush gitu ya, roll, scraper atau cupping. Apa sih pertimbangannya kita memilih metode aplikasinya? Yang pertama adalah bentuk objek yang akan aplikasi atau di coating. Yang kedua adalah output produksi dan kualitas yang diharapkan. Kan yang ketiga adalah transfer efisiensi karena masing-masing alat punya transfer efisiensi gitu ya. Terus yang keempat selanjutnya adalah budget ya, budget operasionalnya dan maintenance. Abrasive knowledge ya. Ini adalah amplas gitu ya. Apa sih definisi dari abrasif atau amplas? Yaitu eh, alat untuk menghaluskan permukaan bahan ya atau substrat seperti kayu, logam atau plastik dengan cara menggosokkan permukaan bahan tersebut dengan amplas tersebut ya. Ada tiga jenis proses amplas yaitu yang pertama adalah kalibrasi sanding untuk mengkalibrasi kayu ya. Misalnya ketebalannya berapa, ini untuk amplasnya. Terus yang kedua adalah finishing sanding untuk menghaluskan kayu biasanya ini untuk kesiapan substrat atau kayu mau di finishing atau mau dicat gitu ya. Terus yang ketiga adalah denymping sanding. Sanding ini amplas ini dilakukan setelah substrat tersebut ada catnya, ada sanding sealer ya, ada cat sanding sealer, kemudian ada proses pengamplas. Nah ini eh, proses amplasnya seperti itu. Nah, ini jenis-jenis abrasif atau amplas. Pengamplasan itu apa ya? Secara umum ya.
Satu, meningkatkan daya lekat ya, atau adhesi cat ke substrat dan antar lapisan cat. Kedua adalah memberikan penampilan yang seragam ya. Kalau kita ngamplas itu akan memberikan hasil akhir yang diinginkan, misalnya kehalusannya gitu lah. Ya. Yang ketiga, menghilangkan debu atau bahan yang menempel. Nah, ini fungsinya juga tadi untuk meningkatkan daya lekat tadi. Ada hubungannya seperti itu. Sudah selesai? Selamat pagi semuanya adik-adik ya. Sudah siap ini? Sudah sarapan? Belum. Tapi tetap semangat ya. Oke, kita nanti belajar aplikasi ya. Kita harus tahu dulu untuk spray gun. Sudah tahu ini namanya spray gun. Kemarin ikut Zoom saya Vertikale. Ini adalah tabung tempat cat. Ya, ini bisa dibuka ya. Terus yang kedua ini adalah nozzle. Ini adalah tempat cat nanti keluar sama udara ya, sama angin dari kompresor dikaputkan di sini di nozzle ini namanya. Terus selanjutnya adalah ini kipas ya. Kipas ini untuk keluarnya cat itu ya, keluarnya cat itu gini, kecil atau besar gitu ya. Kipasnya ini untuk menentukan barang yang mau kita aplikasi kecil atau besar. Kalau kecil kipasnya dikecilin gitu ya, kalau besar dibesarin. Terus ini adalah untuk membuat cat yang keluar dari sini itu kecil atau besar, banyak atau sedikit gitu ya, yang ini. Terus yang ini trigger namanya ya. Ini kalau dipencet, ini ada 2 kali pencet. Pencet pertama angin yang keluar, terus pencet lagi angin dan cat ya. Kalau cuma begini catnya nggak akan keluar, angin aja ya. Nah, terus ini adalah untuk mengatur besar kecilnya angin ini ya, ini oke. Ya, kemarin kan teman-teman ya udah dapat teori dari Kak Rudi mengenai dasar sebelum kita finishing ya. Jadi secara gambarannya finishing itu adalah, kalau wanita itu adalah make up ya. Make up. Jadi finishing itu bisa lebih mudahnya dimengerti itu adalah untuk kasih make up, cuma substratnya yaitu di kayu, di rotan, di MDF atau di vinil dan lain sebagainya. Jadi tahapan yang paling penting yaitu yang pertama adalah amplas. Amplas itu gimana sih Pak, kok sangat penting? Jadi gini, amplas itu bisa motong untuk serat kayunya. Jadi sebenarnya kayu itu punya pori-pori, sama seperti dengan halnya kulit kita. Makanya kalau di wanita itu biasanya dikasih gempul. Supaya apa? Supaya kulitnya itu rata. Nah, gunanya amplas ini adalah untuk memastikan bulu-bulu atau serat kayunya itu bisa rata, nggak sampai terbuka dengan gede-gede lubangnya. Jadi tekniknya juga ada caranya. Amplas itu harus searah serat. Jadi kalian bisa lihat masing-masing yang panel yang dipegang sama teman-teman itu pasti ada arah seratnya kemana, berdiri atau itu. Nah, cara amplasnya itu adalah mengikuti searah serat. Jadi kalau seratnya tidur, amplasnya posisinya juga harus tidur, harus seperti ini. Kalau seratnya berdiri, juga posisi amplasnya harus berdiri. Dan pastikan semuanya teramplas dengan baik sampai dengan halus. Jadi untuk mengetahui amplasnya ini sudah bagus atau belum, itu bisa diraba dengan tangan, permukaan tangan, itu halus apa enggak. Jadi teman-teman bisa lihat sebelum barangkali ada yang belum diamplas ya, itu masih kasar.
Jadi sebelum kita aplikasi kita atur dulu ya. Yang diatur adalah keluarnya angin, material sama kipasnya ya. Oke, ini diatur dulu. Kalau sudah merasa cukup, baru kita aplikasikan ke substrat. Jaraknya kemarin antara 15 sampai 25. Lihat. Aplikasikannya jadi pelan, terus jarak setengah dari yang pertama kali kita spray kita tumpuk lagi supaya tidak belang. Nah, caranya yaitu 5 dan harus posisinya tegak lurus. Pun spraynya sesuai keinginan kalian. Ya, silakan yang mau nyoba. Kayak megang tembak. Nah, ya. Pertama angin yang keluar, ya tekan lagi, ya biar keluar ya. Bentar, oke. Ini jangan miring. Ya, keluar. Ayo. Kurang tekannya kurang. Tekan lagi, kurang. Ya. 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 Terus. Nah ini lumayan sudah. Ya. Boleh yang lain silakan nyoba. Sudah lumayan. Sebentar. Jangan miring. Pegang spraykan, jangan miring, nanti tumpah. Oke, coba. Jaraknya 15 sampai 25. Kurang dekat. Nah. Terus ulangi lagi dari atas, ulangi lagi. Ya, terus sampai bawah. Lagi yang mau nyoba yang jawab, silakan. Ya, sini ya, jangan miring. Bentar. Tangan kalian itu lebih lambat. Jadi cat yang nempel di satu bidang itu lebih besar, lebih banyak. Makanya hasilnya kelihatan seperti kayak banjir. Nah itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan apa yang aplikasikan sama Pak Rudi ya. Kayaknya basah, tapi dia nggak sampai banjir. Nah itu yaitu gerakan tangan harus seirama dengan settingan spray gun yang mau kalian pakai. Makanya kalau mau aplikasi benar-benar kalian harus in dulu nih sama spray gun, sama tangan. Jadi nggak keburu-buru. Memang butuh untuk dibiasakan. Memang karena nggak mutu kemungkinan pun sekali hari ini nggak mungkin bisa langsung bagus. Jadi kalian harus benar-benar pahami. Oh spray gunku ini materialnya banyak apa sedikit ya? Oh kalau materialnya yang keluar itu banyak, otomatis aku harus cepat. Kalau kita banyak seperti itu. Oh ketika aku spray gunnya setting keluarganya itu sedikit untuk ngirit, berarti gerakan tangan itu harus lebih pelan. Supaya apa? Supaya cat yang nempel dalam satu bidang itu sama. Nah tadi saya sempat pindahkan ya, saya catnya. Otomatis bidang itu sudah terlalu banyak yang nempel. Jadi nggak bagus. Nanti kelihatannya itu kayak belang-belang. Oh ada yang tebal, oh ada yang tipis. Jadi usahakan seperti apa yang dicontohkan sama Pak. Nggak ada cat yang netes ya.
Itu. Jadi memang benar-benar kalau mau pakai alat spray gun itu kalian harus benar-benar memahami dulu. Oh, catku mau keluar banyak, otomatis tanganku juga harus cepat. Dan juga yang paling penting adalah jarak. Memang cat sama gerakan tangan sudah benar, tapi ketika jarak teman-teman terlalu pendek, terlalu dekat sama bidang, bisa juga menyebabkan permukaan substrat akan kelihatan banjir. Nah, jadi ketika nanti aplikasi di panel masing-masing, nggak apa-apa, dicari dulu settingannya yang paling enak di mana, baru nanti diaplikasikan. Dan juga sebelum nanti kalian aplikasi di substrat, itu kalian bisa cek dulu di sini, di bidang yang nggak ada bidangnya, di udara. Kalian bisa cek, oh catku terlalu banyak, otomatis dikecilin. Oh kipasku terlalu gede, dikecilin lagi. Jadi nggak harus, kalian harus nyoba di sini nggak bisa. Jadi kita coba di udara ini bisa, asalkan di depan kalian juga nggak ada orang ya, karena larinya pasti ke arah angin. Seperti water base itu beda solvent ya. Kalau water base itu campuran airnya sekitar 10 sampai 20%. Ya. Dengan campuran itu Visco untuk water base sekitar 30 second ya. Pakai Visco cup ya. Itu sudah cukup bagus, sudah bagus untuk aplikasi. Tapi kalau yang solvent, kalau di Visco itu sekitar 11 sampai 13 second ya. Biasanya baru bagus. Kalau terlalu kental nggak bisa, nanti tidak keluar. Ya, seperti itu, Mbak. Amplas itu ada grade-nya. Sini grade-nya adalah 180, ya. Ini grade-nya 180. Untuk hasil maksimal biasanya ini 2 kali amplas, 180 terus dilanjutkan ke 240. Cara amplasnya harus secara serat ya. Ini seratnya arahnya begini, terus begini. Yang paling bagus benda kerja itu taruh di meja terus diamplas seperti ini ya. Nah, ini. Maksudnya Diamplas. Nah, biasanya ini dibersihkan dari debu. Nah, seperti ini ya. Terus proses selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, ini ada warna water base. Water base ini ya, PWS ini, propan wood stain, itu bisa dipakai kuas dulu baru dilap atau langsung dilap, tidak apa-apa, langsung lap seperti ini. Nah, lap begini ya, diratakan dulu, diratakan begini ya, diperhatikan ya, diratakan ya, diratakan. nanti kita bersama-sama. Harus rata dulu. Nah, terus kita lap bersih ya, lap bersih. Ini. Oke, bisa nanti masing-masing sama panelnya dilakukan. Silakan. Amplas nih harus sampai hilang, baru nanti ini. Yang 240 itu. 240. Nah. Enak dong. Ini caranya gini, kalau sudah terjadi seperti ini. Jadi amplas ya. Baik ya teman-teman, izin saya akan kembali. Barangkali tadi itu ada yang belum hadir ya waktu pagi kita praktikum. Jadi silakan kalau misalnya kalian Ini harus sampai hilang. selanjutnya tugas Ya, memang harus dan tugas pakai yang kasar material nanti dulu. ada praktikum itu bisa dilakukan di jadwal yang sudah ditentukan kemarin ya. Untuk kelas B memang masih belum, nanti akan di share ya. Untuk kelas A dan C sudah ya. Nah, sampai hilang ini. Kalau misalnya kelompok A sampai hilang. Nah, ini baru nanti saya contohkan ya. Nanti diwarna lagi, ini akan hilang ini kan ini nanti juga ya. ada. Sudah? Oke. Kalau seperti ini kenapa terus? Kenapa kita menggunakan manual? Supaya teman-teman juga bisa paham kalau aplikasi chat itu juga melulu pakai alat, bisa spray gun, bisa pakai tangan sendiri. Ini praktek hasilnya kok beda. Poin pentingnya di itu. Siap sama-sama.
Bisa cari PN. Cari